Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menghadap dua arah kiblat. Yang pertama adalah menghadap arah Syam ketika sholat, kemudian Allah rubah, lalu kemudian menjadi arah Ka'bah. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian berlanjut sampai hari kiamat, kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah kita bacakan ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah taala ahalla lahu Makkah sa'atan min nahar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah dengan penghalalan kota Makkah untuk berperang sesaat di suatu hari. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal kota Makkah diharamkan untuk berperang. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Allah mengharamkan kota Makkah sampai hari kiamat. Siapapun tidak boleh berperang di sana. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir diharamkan. Kemudian Allah memberikan rukhsah keringanan, dan ini keistimewaan khusus buat Nabi Muhammad SAW, boleh mengadakan peperangan di kota Makkah, itu pun sesaat saja. Setelah itu kembali lagi menjadi hukum asal, yaitu haram berperang di kota Makkah. Dan itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menaklukkan kembali, merebut kembali kota Makkah, yang mana dahulu Rasulullah SAW dilahirkan di sana, kemudian semenjak kecil sampai besar, bahkan sampai diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah penduduk Makkah. Kemudian terusir sampai berpindah ke Madinah. Lalu beberapa tahun kemudian Nabi kembali ke Makkah untuk menaklukkan kembali kota Makkah. Dan saat itu terjadi peperangan sesaat oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saja, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada para nabi, tidak kepada para rasul yang lain, apalagi manusia biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam hadis akhraja Muslimun min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi Makkah la hijrata walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fangfiru wa qala yaumal fathi Makkah inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar al hadis. Artinya Imam Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda pada saat penaklukan kota Makkah, yaitu dikenal dengan Al-Fathu. Jadi kalau ada peristiwa dalam sejarah Islam, ya, itu ada kalimat Al-Fathu, itu arti secara bahasa adalah pembukaan. Tapi maksudnya adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Lain halnya kalau nama kitab disebut Al-Fathu, itu artinya adalah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Tapi kalau dalam sejarah kejadian penting dalam Sirah Nabawi ada disebut Yaumul Fath atau Al-Fathu, itu adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang penting adalah pada tahun 8 Hijriah, yaitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Adapun tahun 9, maka di sana ada tahun dikenal dengan istilah Amal Wufud atau Sanatal Wufud, tahun di mana banyaknya para tamu delegasi datang ke Madinah belajar Islam dan lain sebagainya, atau masuk Islam atau yang semisal. Kemudian pada tahun 10 Hijriah dikenal dengan tahun Hajjatul Wada. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin menunaikan haji wada, yaitu haji sebelum Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda tatkala menaklukkan kota Makkah, setelah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi saat Rasulullah berbondong-bondong bersama kaum muslimin masuk kota Makkah, maka orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Maka Rasulullah SAW dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, beliau tidak langsung membunuh satu-satu. Tapi Rasulullah mengatakan siapa yang masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman, dan seterusnya. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW memaafkan sekian banyak musuh-musuh kaum muslimin. Oleh karena itu hikmahnya setelahnya adalah mereka-mereka yang tadinya memusuhi Rasulullah dan Islam, mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, kecuali 1-2 yang tetap ingkar kepada Allah atau terlambat masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah lagi. Ini berkaitan dengan hijrahnya para sahabat Nabi bersama Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi tatkala Rasulullah SAW berdakwah di awal-awal Islam, maka mendapatkan banyak tekanan, ujian, ancaman pembunuhan, intimidasi. Sahabat-sahabatnya yang tidak punya kerabat disiksa. Kita tahu keluarga Ammar bin Yasir, kita tahu Bilal dan lain sebagainya, mereka disiksa. Mereka-mereka yang kondisinya lemah maka tertindas. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah. Maka hijrahlah mereka berbondong-bondong, 1-2 berkelompok-kelompok banyak. Rasulullah juga termasuk demikian. Terus menerus hijrah, bertahun-tahun hijrah, berpindah. Yang belum mampu sekarang besok, besok lagi, lusa, tahun depan, sampai bertahun-tahun terus berhijrah ke Madinah.
Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menaklukkan kota Mekah, diberhentikan hijrah. Rasulullah mengatakan sekarang tidak ada lagi hijrah. Artinya meninggalkan kota Mekah tidak boleh, pindah ke negeri yang lain. Kenapa demikian? Dalam riwayat disebutkan atau dalam penjelasan para ulama, li'annaha sarat biladal muslimin. Karena sekarang Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Jadi berbondong-bondong orang-orang Mekah masuk Islam. Maka mayoritas saat itu orang-orang Islam, dan Makkah menjadi penduduknya adalah orang-orang Islam. Sehingga kota itu, kota Mekah, dinamakan Biladal Muslimin. Dan kita ketahui bersama, orang hijrah meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain itu adalah karena dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, lalu mencari tempat yang baru yang bisa menjalankan agamanya dengan baik di sana. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah dan Makkah menjadi penduduknya kaum muslimin, masuk Islam, maka tidak ada alasan lagi orang hijrah meninggalkan kota Makkah menuju tempat yang lain. Karena di Mekah sudah aman, di Mekah banyak kaum muslimin, di Mekah orang-orang sudah mulai melaksanakan agama Islam dengan baik. Tidak ada alasan lagi untuk hijrah meninggalkan kota Makkah mencari tempat yang baru. Dan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihapus sampai Rasulullah meninggal dunia. Perkataan Nabi ini tidak pernah diralat oleh Nabi. Artinya mutlak, tidak ada hijrah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kalau orang itu adalah orang Makkah, tidak ada lagi hijrah meninggalkan Mekah mencari tempat yang baru. Kenapa demikian? Karena orang hijrah itu demi untuk melaksanakan agamanya, karena tertekan. Nah sekarang Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, maka mereka bebas melaksanakan syariat agama Islam dengan baik. Dan ketika Rasul mengatakan la hijrata, dalam riwayat yang lain la hijrata ba'dal fathi, tidak ada satupun hijrah, tidak ada sekalipun hijrah. Maksudnya di Mekah, dari Mekah ba'dal fathi, setelah ditaklukkan kota Mekah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mengatakan la hijrata, la itu menafikan jenis, jadi tidak ada sama sekali hijrah. Dan ini sebuah isyarat, banyak sekali isyarat yang disebutkan oleh para ulama dalam perkataan ini, bahwasanya diantaranya adalah ini menunjukkan bahwa Makkah tidak akan dikuasai oleh orang-orang non muslim. Sekali lagi, ini sebuah isyarat ketika Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah dari Makkah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Makkah dikuasai oleh orang Islam, dan Rasul mengatakan tidak ada lagi hijrah, dan Rasul memutlakkan tidak ada pengecualian, berarti sampai hari kiamat tidak ada hijrah kalau dari Mekah ke tempat yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa Mekah selamanya akan dikuasai oleh kaum muslimin, kecuali nanti menjelang hari kiamat, ini lain lagi. Tapi selama kehidupan kaum muslimin berjalan dengan normal, maka Mekah terus dikuasai oleh orang-orang Islam, karena tidak ada alasan untuk hijrah meninggalkan kota Makkah mencari tempat yang lebih baik. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai juga sanggahan. Sebagian orang melemparkan tuduhan kepada penguasa-penguasa Makkah, ya, orang-orang atau sebagian pemuda yang mengaku Islam itu melemparkan tuduhan bahwa para penguasa Makkah, kalau penguasa Makkah berarti penguasa Saudi Arabia, karena Makkah Madinah itu di bawah kekuasaan Saudi Arabia. Maka ini sebagai sanggahan bahwa orang yang mengatakan bahwa para penguasa Makkah, demikian pula Saudi Arabia, adalah kafir, tertolak dengan hadis ini. Karena kalau penguasanya kafir, otomatis apa? Otomatis boleh orang itu hijrah dari tempat itu. Sementara Mekah kondisinya kaum muslimin yang banyak di sana, bahkan nanti akan ada keterangan termasuk keistimewaan Mekah adalah tidak boleh orang-orang kafir masuk ke Mekah. Jadi ini sanggahan orang-orang yang mengatakan bahwa Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan kami sempat
mendengar bahwa raja sekarang yang berkuasa Makkah, Madinah atau Saudi Arabia secara umum itu adalah mereka termasuk, atau dia ini termasuk keturunan Yahudi misalnya, lalu pemikirannya Yahudi, keislamannya dipertanyakan dan semisalnya. Ini semuanya perkataan-perkataan yang merupakan tuduhan batil. Rasulullah SAW sendiri mengatakan tidak ada hijrah dari Mekah. Setelah ditaklukkan kota Mekah, maka menjadi biladul muslimin, yaitu negerinya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mengatakan maksudnya ini adalah dari Mekah. Adapun hijrah-hijrah di tempat yang lain atau dari tempat yang lain, kalau memang ada sebabnya, maka itu terus berjalan. Dikatakan oleh para ulama, Rasulullah mengatakan demikian ini di Makkah, kota Makkah, saat menaklukkan kota Makkah. Artinya tidak ada hijrah itu kalau orang itu dari Mekah ke tempat lain, ini tidak ada. Karena Makkah dijamin dikuasai oleh orang Islam, penduduknya kaum muslimin, maka tidak ada hijrah. Tapi kalau dari tempat yang lain, kalau memang ada sebabnya, maka silakan hijrah. Dan tetap disyariatkan hijrah itu kapan seorang tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, lalu mendapati tempat yang lain lebih bisa menjalankan agama dengan baik, maka saat itu disyariatkan hijrah. Karena inti daripada hijrah itu adalah berpindah dari suatu hal yang buruk kepada yang lebih baik. Oleh karena itu tidak ada hijrah di sini khusus dari Mekah ke tempat yang lain. Kemudian walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada tetap ini di kota Mekah, yang ada adalah jihad dan niat jihad. Artinya kalau hijrah dari Mekah ke tempat lain tidak ada, tidak diperkenankan. Tetapi kalau jihad tetap ada. Ada pertanyaan sekarang, bukankah tadi kita katakan bahwasanya di antara keistimewaan kota Makkah itu tidak boleh berperang di dalam kota Makkah. Lalu kenapa di sini ada dikatakan tetapi yang ada meskipun di kota Makkah adalah jihad? Dijawab oleh para ulama, jihad itu ada dua macam. Yang pertama jihadut talab, yang kedua jihadud daf'i. Maka yang ada jihad di kota Makkah itu jihad ad-daf'i. Jadi kalau tiba-tiba diserang oleh musuh, maka tetap berjihad meskipun di kota Makkah. Kenapa demikian? Karena jenisnya jihad seperti ini adalah jihad membela diri. Itu yang tetap ada meskipun di kota Makkah. Adapun jihadut talab, jihad untuk menyerang, maka ini yang tidak ada di kota Makkah, karena Makkah sudah menjadi biladul muslimin. Jadi yang ada adalah jihad ad-daf'i, jihad membela diri. Di kota Makkah misalnya kita diserang atau orang Makkah diserang oleh musuh, tetap mereka berjihad meskipun di kota Makkah. Kalau tidak memungkinkan jihad, paling tidak berniat jihad. Karena orang yang berniat kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berjihad, maka segeralah berangkat jihad. Dan Rasulullah SAW masih berkata demikian di kota Mekah. Tetapi para ulama mengatakan yang terakhir ini, wa idza stunfirtum fanfiru, ini tidak khusus untuk Mekah. Karena Nabi SAW mengatakan dengan khitab dhamir, khitab jamak, tum, antum, kalian. Dan ini berlaku di mana saja, di kekuasaan mana saja, di negeri manapun. Sebagai rakyat, apabila diminta oleh penguasa untuk berangkat jihad, maka segeralah berangkat sebagai bentuk ketaatan dia kepada penguasa. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Ini yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama,
jihad atau berangkat jihad ketika diperintahkan oleh imam atau penguasa yang sah, maka menjadi fardu ain, meskipun asalnya hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah diperintahkan, misalnya pemerintah menyebutkan semua laki-laki yang umur 15 ke atas yang tidak sakit harus berangkat jihad, misalnya di pemerintah kita tiba-tiba negeri kita ini mau dicaplok oleh negeri yang lain, misalnya, ya. Kemudian tentara, aparat kurang personelnya, lalu penguasa kita, pemerintah kita yang sah mengatakan, memberikan maklumat, setiap laki-laki umur 15 tahun ke atas selama dia tidak sakit maka dia harus berangkat jihad. Maka saat itu berlaku hadis ini, wa idza ustungfirtum fangfiru, apabila kalian diperintahkan jihad oleh penguasa maka segeralah berangkat. Jihad yang tadinya fardu kifayah sekarang menjadi fardu ain. Jihad yang tadinya fardu kifayah sekarang menjadi fardu ain. Dan para ulama mengatakan hukum asal jihad itu adalah fardu kifayah, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa, tidak sepatutnya semua orang yang beriman berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, andaikan ada sekelompok kaum mukminin di antara mereka, liyatafaqahu fid din, tetap belajar agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun, dan supaya mereka nanti bisa memberikan peringatan, mengajarkan ilmu agama kepada mereka-mereka yang kembali dari jihad. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jihad hukum asalnya fardu apa? Fardu kifayah. Artinya tidak semua orang. Kalau ada orang yang sekiranya cukup, maka yang lain tidak wajib, tidak dosa. Tetapi suatu saat jihad yang tadinya fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain. Kapan? Yang pertama, ketika penguasa yang sah memerintahkan rakyatnya berjihad. Kemarin ada yang bertanya, ketika ada video datangnya beberapa kapal dari luar negeri, kemudian hendak berbuat apa begitu, menguasai dan lain sebagainya, mengklaim daerah wilayah kita dikuasai mereka atau milik mereka. Kemudian sang ikhwan ini bertanya, apabila atau seandainya terjadi jihad, apakah kita harus berangkat melawan mereka? Maka kita sampaikan bahwasanya kalau memang pemerintah kita yang sah menyuruh kita untuk berangkat, maka kita harus berangkat. Kalau tidak, maka tidak harus. Itu fardu kifayah, sudah ada yang diperintahkan dan lain sebagainya. Dan ini termasuk masalah yang dikatakan oleh para ulama tentang fikih jihad yang benar. Jadi ada aturannya. Fikih jihad itu aturannya diantaranya adalah harus dipimpin oleh pemimpin yang sah, bukan pemimpin-pemimpin yang tidak jelas. Dan tidak boleh kemudian berangkat masing-masing pribadi, kelompok kecil-kecil, ya, apalagi sendiri-sendiri. Tidak ada. Jadi harus dikomando oleh satu komando. Yang mengomando ini adalah bukan pemimpin-pemimpin majelis ta'lim, bukan pula pemimpin lembaga-lembaga, bukan pula ketua yayasan, bukan, apalagi takmir masjid, bukan, tetapi penguasa yang sah, penguasa kita yang tertinggi atau wakilnya. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, jihad itu menjadi fardu ain, yaitu ketika, kalau yang pertama tadi, ketika penguasa yang sah memerintahkan kita berjihad, maka jihad bagi kita fardu ain. Yang kedua, ketika kita tiba-tiba diserang oleh musuh, seperti tadi penduduk Mekah misalnya tiba-tiba diserang oleh musuh, maka saat itu kaum laki-laki fardu ain, menjadi fardu ain mereka mempertahankan diri dan wilayah mereka. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kondisi yang ketiga jihad itu menjadi fardu ain ketika tadinya jihad itu fardu kifayah, lalu dia sudah ikut dan berada di barisan dan di medan perang, maka saat itu haram hukumnya untuk membatalkan jihadnya.
dan dia menjadi hukumnya fardu ain karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melarikan diri dari peperangan, bahkan termasuk dosa besar yang menghancurkan pelakunya apabila dia sudah berada di medan perang. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, jihad fisabilillah hukum asalnya apa? Fardu kifayah. Suatu ketika menjadi wajib fardu ain. Yang pertama ketika pemerintah atau penguasa memerintahkan kita jihad. Yang kedua ketika kita tiba-tiba diserang musuh. Lalu yang ketiga apa tadi? Apabila kita sudah berada di medan perang, meskipun asalnya jihad itu adalah jihad fardu kifayah, tapi kalau sudah di medan perang itu menjadi fardu ain. Lalu ini menurut mayoritas para ulama. Adapun Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menambahkan satu lagi, jadi nomor 4. Beliau mengatakan ada lagi kondisi yang keempat menjadi fardu ain jihad itu, yaitu apabila ada orang yang memang dia yang ahli untuk apa? Untuk berperang atau menggunakan senjata yang tidak bisa digunakan oleh orang lain. Misal di suatu tentara kaum muslimin ada senjata canggih, senjata yang canggih, lalu tiba-tiba ada perang, kemudian tidak ada orang yang bisa mengoperasikan senjata canggih ini kecuali 5 orang yang tertentu saja, si fulan, dan fulan. Yang lain tidak bisa semua. Padahal jihadnya di sini fardu kifayah, maka menjadi fardu ain bagi 5 orang yang bisa mengoperasikan senjata yang canggih ini. Karena yang lain tidak bisa. Karena kalau tidak mereka maka tidak berguna senjata ini. Maka saat itu khusus bagi orang-orang yang memang dibutuhkan untuk berperang, tidak ada penggantinya, maka yang dibutuhkan ini menjadi fardu ain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa qala yaumal fathi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi ketika penaklukan kota Makkah, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan langit dan bumi, dan negeri ini haram dengan keharaman dari Allah sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya tidak halal berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelum aku, dan berarti yang lain, dan setelah aku, dan tidak halal pula bagi aku kecuali sesaat saja dari suatu hari, yaitu penaklukan kota Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan melakukan peperangan di kota Makkah. Artinya peperangan di sini jihad, yakni al-qital, jihadut talab, memerangi bukan bertahan. Tadi kan kita katakan yang dibolehkan di kota Makkah itu adalah jihad bertahan. Adapun memerangi di Mekah, mengadakan peperangan di Mekah, memulai peperangan di Mekah haram. Sejak diciptakan langit, bumi sampai hari kiamat haram, kecuali Nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang dibolehkan. Ini keistimewaan beliau. Kapan itu? Sesaat dari suatu hari ketika menaklukkan kota Makkah. Tidak lama, beberapa saat saja. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota Makkah, mengharamkan kota Makkah. Kenapa demikian? Tafsirnya ada pada kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat inna hadzal balada harramahullah. Negeri ini diharamkan oleh Allah. Apa maksudnya diharamkan? Perhatikan kalimat lam yahillal qitalu fihi li ahadin. Ini maksudnya. Maksudnya diharamkan kota Makkah adalah tidak halal mengadakan peperangan di kota Makkah bagi seorang pun, tidak ada. Ini maksudnya. Dan para ulama mengatakan itulah keistimewaan terbesar kota Makkah, yaitu tidak boleh mengadakan peperangan di dalam kota Makkah, yang mana di sana ada batasnya, hududul haram. Jadi kalau kita memasuki Makkah itu belum tanah haram ya, kecuali kalau sudah ada batasnya. Jadi ada di jalan itu ada, kalau di jalan itu ada gapura kecil, kalau bukan jalan maka ada dinding mutar semua mengelilingi
yaitu kota Makkah. Itu namanya hudud al-haram, batas tanah haram. Ya, seperti di Hudaybiyah, Rasulullah sempat ditahan ketika hendak umrah dahulu pada tahun 6 Hijriah, ditahan di Hudaybiyah, beberapa langkah lagi masuk tanah haram, tapi ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah akhirnya apa? Berhenti di situ di luar batas haram. Tapi ketika mau sholat, Rasulullah melangkah masuk ke tanah haram. Dan ini isyarat bahwasanya tanah haram memiliki keutamaan, terutama pahala berlipat-lipat untuk amal saleh. Buktinya Rasulullah sholat, kalau ingin sholat melangkahkan kakinya masuk ke tanah haram. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka di antara keistimewaan kota Makkah yang paling besar adalah haram hukumnya bagi siapapun mengadakan peperangan di kota Makkah. Dan sekali lagi yang dimaksudkan mengadakan peperangan yang dilarang adalah perang apa ini? Yaitu perang menyerang, mengadakan, memulai peperangan. Adapun membela diri ketika diserang, maka ini boleh. Tapi hanya Rasulullah SAW saja yang diizinkan untuk mengadakan peperangan di kota Makkah, tetapi hanya sesaat saja. Setelah itu diharamkan lagi bagi siapapun termasuk Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tidak ada satupun yang diperbolehkan oleh Allah untuk mengadakan peperangan di kota Makkah. Oleh karena itu para ulama sangat yaitu murka para ulama ketika mendengar ada pemuda yang meledakkan diri atau mengebom di dalam kota Makkah, ya, sehingga melukai dirinya, ini yang pertama, lalu melukai orang lain. Maka ini termasuk melanggar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram mengadakan kerusakan peperangan di kota Makkah. Demikian pula di Madinah, nanti akan ada pembahasannya. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, banyak sekali keistimewaan kota Makkah jika dibandingkan dengan kota yang lain. Kalau yang pertama tadi dikatakan bahwasanya Makkah adalah tanah haram. Apa maksudnya haram? Haram di sini adalah haram mengadakan peperangan di kota tersebut, kecuali Rasulullah sesaat saja penaklukan kota Makkah. Setelah itu kembali kepada keharaman yang berikutnya. Disebutkan oleh para ulama, ada sebuah perkataan sebagian para ulama mengatakan bahwa kota Makkah ini dirindukan oleh setiap mukmin, laki atau perempuan. Jadi ini keistimewaan. Jadi kota Makkah itu pasti dirindukan oleh seorang muslim atau mukmin, baik laki maupun perempuan. Artinya siapa saja yang mengaku beriman, mengaku muslim, pasti di dalam hatinya ada kerinduan kepada kota Makkah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, apalagi orang yang sudah pernah mengunjungi Makkah, maka dia pengen kembali. Ini keistimewaan kota Makkah. Beda lagi dengan kota-kota yang lain. Kadang-kadang kita ini kapok, datang ke suatu kota, ternyata di sana mendapati kesulitan, lalu kemudian pulang kapok, nggak mau ke sana lagi. Atau kita misalnya tidak ingin sekali berkunjung ke suatu tempat, ditawarkan ayo ke sana, tidak mau. Tapi kalau Makkah, setiap hati orang yang beriman itu pasti merindukan kota Makkah. Apalagi orang yang sudah pernah mengunjunginya pasti ingin mengunjungi berulang kali. Dan subhanallah, banyak kita saksikan orang-orang Islam di tempat kita ini setiap tahun itu ada yang mengunjungi kota Makkah. Tidak ada masalah kalau memang dia punya harta, tidak tercela dia melakukan umrah setiap tahun karena dia mampu. Bahkan bepergian dia berpahala karena bepergian dia untuk ibadah, bukan untuk hanya sekedar jalan-jalan. Dan ini lebih mulia daripada orang-orang yang bertamasya ke luar negeri, ya, tidak ada nilai ibadahnya. Ada sebagian orang itu kalau sudah punya uang liburan ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, Australia, tidak ada nilai ibadahnya. Bahkan dikhawatirkan nanti di sana bertemu dengan hal-hal yang tidak baik, makanan haram dan lain sebagainya. Maka inilah rihlah yang terbaik yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah rihlah menuju Makkah, karena di sana ada ibadah. Yang mana ada satu ibadah yang tidak bisa dikerjakan di tempat yang lain kecuali di Mekah, yaitu ibadah haji dan umroh. Kalau ibadah yang lain bisa, tapi haji dan umroh hanya ada di kota Makkah.
Bahkan ini mengalahkan Madinah, karena Madinah tidak ada umroh. Jadi orang umroh ke Mekah saja lalu balik sah. Karena Madinah tidak ada kaitannya dengan ibadah umrah dan haji. Orang berhaji ke Mekah, setelah haji pulang langsung ke tanah air, tidak ada masalah. Karena Madinah tidak ada kaitannya, tidak ada sangkut pautannya untuk ibadah haji dan umrah. Lalu kenapa orang yang haji pasti ke Madinah? Karena sudah dekat. Kemudian ketika sudah dekat dari Mekah, tinggal naik bis saja, nyampe beberapa jam. Lalu di sana juga ada fadilah sholat di Masjid Nabawi, maka mereka berkunjung. Meskipun tidak ada kaitannya dengan haji dan umrah Madinah ini, tadi tidak ada masalah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimah, seperti orang-orang yang di sana, orang-orang Riyadh misalnya, ya, orang Al-Qasim, Al-Qasim, mereka ketika haji ke Mekah selesai haji pulang lagi, tidak pakai ke Madinah. Ke Madinah lain waktu, sengaja ke Madinah saja, itu demikian. Karena memang Mekah, Madinah tidak ada kaitannya, yaitu Madinah ini tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah haji dan umrah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Maka di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, minta supaya Makkah ini dijadikan negeri yang aman. Maka dikabulkan oleh Allah. Di antara tempat yang paling aman di dunia adalah Makkah. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada orang mencuri ya. Ada. Tapi kalau kita ambil rata-rata, di antara tempat yang paling aman di dunia, di antaranya adalah Makkah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti beranggapan oh pasti aman, kemudian meletakkan barang sembarangan, ya hilang betulan. Bahkan sebagian para ulama mengingatkan hati-hati kalau haji, karena orang-orang jahat pun memikirkan bahwasanya haji itu tempatnya orang berkumpul seluruh dunia dan mereka jauh-jauh pasti bawa uang. Maka mereka-mereka yang jahat pun datang juga untuk ngambil, untuk mencuri, untuk menipu dan lain sebagainya. Tapi secara normal maka termasuk tempat yang paling aman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, di antara doanya Nabi Ibrahim adalah waj'al afidatan minan nasi atau afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia, yaitu orang-orang yang beriman itu tahwi ilaihim, condong kepada penduduk Makkah. Dan kita tahu bahwasanya doanya Nabi Ibrahim makbul. Maka jelas ini termasuk bentuk ijabahnya doa Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga kita yang mengaku beriman ada kecenderungan, ada kecondongan ingin mendatangi penduduk Makkah, ingin bertemu dengan mereka, ingin ke Makkah dan lain sebagainya. Ini keistimewaan. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Makkah adalah tempat yang paling dicintai oleh Nabi. Tempat yang paling dicintai oleh Nabi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, wallahi, kata Nabi, innaki la khairu ardillahi wa ahabbul ardi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah sebaik-baik buminya Allah dan bumi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya aku ini tidak dipaksa keluar darimu, wahai kota Makkah, maka aku tidak akan keluar dari Makkah. Tapi karena terpaksa hijrah, dipaksa keluar dari Mekah, kalau tidak maka dibunuh, maka terpaksa meninggalkan kota Mekah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Mekah adalah tempat atau wilayah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan ahabbul ardi ilallah. Maka itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling baik tempat adalah Makkah. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Di antara keistimewaan kota Makkah adalah Allah mentakdirkan di dalam kota Makkah ada masjid paling istimewa, Masjidil Haram. Dan di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah yang menjadi pusat menghadapnya kaum muslimin ketika salat. Maka ini keistimewaan. Tidak ada lagi masjid yang paling istimewa kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Apa keistimewaannya? Karena tempat itu paling dicintai oleh Allah, maka ibadah yang dilakukan di masjid tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, satu kali salat di Masjidil Haram itu lebih baik atau lebih baik dari 100.000 kali salat di selain Masjidil Haram. Jadi kalau kita sekali salat duhur saja, ya, itu sama dengan kita salat 100.000 kali lipat di masjid kita ini, bahkan lebih lagi. Bayangkan kalau kita umrah selama 4 hari di Masjidil Haram, kita salat berjamaah di Masjidil Haram sehari 5 kali, 5 kali 4 20 kali salat di Masjidil Haram, kalikan 100.000, ya, berarti 220 berapa? 100.000 kalikan 20 berapa itu? Nah, 100 kali 20 berapa? 100 kali 20 2000 berarti 2000 berapa itu? 2 juta, ya kan? Jadi 2 juta, bahkan di atasnya lagi, karena Rasulullah mengatakan khairun, lebih daripada 100.000 kali lipat salat di masjid yang lain. Bahkan para ulama mengatakan, atau sebagian para ulama mengatakan, keutamaan lipat ganda salat ini tidak khusus hanya di Masjidil Haram, tetapi di masjid-masjid yang ada di batas tanah haram. Tadi kita sebutkan, kalau itu jalan maka ada gapura, ada tulisannya hududul haram. Tapi kalau tempat yang lain yang bukan jalan maka itu ada pagar tembok. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya keutamaan pahala salat berlipat ganda itu juga terjadi, diberikan oleh Allah meskipun tidak salat di Masjidil Haram. Yang penting masjid itu di dalam batas tanah haram. Kenapa demikian? Tadi kita sampaikan, ketika Rasulullah SAW tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk ke Masjidil Haram melanjutkan umrahnya, maka menunggu di sana. Ketika waktu sholat, maka Rasulullah maju sedikit masuk ke tanah haram untuk melaksanakan sholat fardu di sana. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata di dalam tanah haram beda dengan di luar tanah haram. Tanah haram dengan tanah halal berbeda fadilah keutamanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ini pun juga tidak hanya terbatas salat, tapi semua amal kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, setiap perbuatan dosa akan diperberat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan? Ya, silakan adzan dulu. Allahu a'lam. Allahu Akbar,
Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa perbuatan baik dilakukan di tanah haram, kota Makkah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka sebaliknya, setiap perbuatan dosa akan diperberat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 25, Allah mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Barang siapa sekedar berkeinginan di dalam kota Makkah ini untuk melakukan perbuatan dosa dan kezaliman, hanya ingin saja, maka kami timpakan kepadanya azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dijadikan dalil bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang di kota Makkah atau di tanah haram, maka dosanya diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya, perbuatan baik, ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di antara keistimewaan kota Makkah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang-orang kafir dilarang masuk kota Makkah, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis di sini adalah najis ma'nawiyah, bukan najis badannya, bukan najis tangannya, bukan najis keringatnya, bukan. Tapi najis di sini maksudnya adalah najis ma'nawiyah, najis kekufurannya. Makanya Rasulullah pernah mengikat Sumamah ibnu Usal yang masih musyrik kafir di masjid beliau. Andaikan najis fisiknya maka tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid, tapi ternyata diikat oleh Rasulullah SAW sampai akhirnya dia masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali mereka itu mendekati Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram di kota Makkah. Makanya untuk antisipasi, karena biasanya orang masuk Makkah itu tujuannya terbanyak, tujuannya adalah masuk Masjidil Haram.
maka kita jumpai ketika kita memasuki Makkah atau memasuki pintu gerbang kota Makkah, itu ada dua jalan, ya, kanan dan kiri. Kemudian di sana di tengahnya ada tulisan. Apa itu tulisannya? Yaitu mamnu' ad-dukhul li ghairil muslimin. Kurang lebih begitu tulisannya. Mamnu' ad-dukhul li ghairil muslimin. Dilarang masuk untuk non muslim. Jadi kalau yang muslim ke kanan masuk kota Makkah, yang non muslim ke kiri, diarahkan ke kiri sehingga tidak bisa masuk ke kota Makkah. Maka ini juga termasuk keistimewaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan atau keistimewaan kota Makkah, maka selain dilarang untuk berperang di kota Makkah, maka Makkah memiliki keistimewaan yaitu keharaman berburu binatang di kota Makkah. Maksudnya binatang di sini binatang darat. Ya. Ada nggak berburu binatang air? Ada. Suatu ketika di kota Makkah misalnya ada genangan air, ada misalnya bekas air hujan yang tertampung dan semisalnya, lalu ada ikannya, boleh diburu. Tapi yang dilarang adalah binatang darat. Apa maksudnya as-said, binatang buruan itu? Binatang buruan itu bukan binatang piaraan, ya. Kalau memburu kambing boleh nggak? Kambing milik sendiri ya boleh, bukan diburu, itu disembelih. Maksudnya di sini adalah binatang yang liar, bukan buas ya, yang liar, yang halal, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ada misalnya burung merpati, apa lagi? Kijang kalau ada kijang, ghazal, kelinci kalau ada kelinci yang bukan milik orang. Kalau peliharaan maka ini halal bagi pemiliknya. Tapi yang tidak ada pemiliknya, yang liar, maka ini binatang buruan, tidak boleh diburu ketika ada di dalam kota Makkah, dalam batas tanah haram. Jadi kalau kita memburu, kita jatuh kepada hukum haram. Bahkan para ulama mengatakan ketika seorang itu sedang ihram di dalam kota Makkah, maka ada dua sebab keharaman berburu. Jadi kalau orang yang tidak ihram di dalam kota Makkah itu tidak boleh berburu binatang, maka orang yang sedang ihram lebih dilarang lagi berburu binatang buruan. Kenapa demikian? Karena binatang buruan itu berada di tanah haram, lalu kondisi ihramnya itu memang tidak boleh berburu. Karena berburu termasuk larangan-larangan ihram. Makanya kalau kita lihat di sana, antum di Mekah misalnya, itu di atas kepala kita ini ada banyak burung merpati. Antum meletakkan biji-bijian di tangan demikian, maka burung-burung itu datang sendirinya. Kita tangkap pun bisa, tapi nggak boleh, karena itu binatang buruan, tidak dimiliki siapapun, liar. Maka ini termasuk ujian. Jadi kadang-kadang kita ini lewat, di depan kita ini banyak sekali ratusan atau ribuan burung merpati, maka jangan sampai kemudian dikejar. Tidak boleh, karena mengejar itu termasuk sarana untuk berburu. Tidak boleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka karena keharaman kota Makkah, binatang-binatang buruan di sana ikut diharamkan untuk diburu. Jadi mendapatkan berkah dari keharaman kota Makkah, maka binatang-binatang yang liar yang tidak dimiliki oleh orang itu bebas, tidak diburu oleh siapapun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula tidak boleh kita memotong tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Tidak boleh. Di sana misalnya ada tumbuh sendiri pohon atin misalnya, pohon zaitun tumbuh besar, tidak boleh kita ambil. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan la yu'dhadu syauquhu wa la yukhtala khala. Tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong meskipun pohon itu berduri. Pohon berduri seperti bidara, tidak boleh diambil kalau di dalam kota Makkah. Kemudian tidak boleh pula dipotong pohon-pohon yang tidak berduri.
Keumuman ini sempat ditanyakan oleh Al-Abbas, karena kalau keumuman setiap pohon yang berduri dan tidak berduri mencakup semua tumbuhan, termasuk diantaranya rumput akhirnya. Maka Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ilal idkhir fa innahu liqaunihim wa libuyutihim. Wahai Rasulullah, kalau idkhir ini kebutuhan manusia untuk di rumah, untuk menyalakan api, untuk atap rumah, bolehkan wahai Rasulullah supaya diambil? Maka Rasulullah mengatakan ilal idkhir. Maka Rasulullah membolehkan. Kalau idkhir boleh. Idkhir itu semacam rumput yang panjang itu, yang kalau kering bisa dipakai untuk menyalakan api. Itu gantinya kalau sekarang ini kertas kita ini. Kalau kita menyalakan tungku, ya itu tidak cukup hanya kayu langsung, tapi kertas supaya menyala dulu. Nah dahulu pakai idkhir yang kering. Kemudian idkhir ini karena panjang, itu bisa ditata rapi untuk sebagai atap rumah dulu itu. Maka idkhir ini adalah kebutuhan kemaslahatan manusia secara umum, maka ini dibolehkan. Oleh karena itu para ulama mengiaskan setiap tumbuhan meskipun tumbuh sendiri, kalau itu berkaitan dengan kemaslahatan manusia, kemaslahatan bersama, maka boleh diambil. Contohnya adalah rumput. Jadi mengembala kambing di Makkah boleh, makan rumput, mengambil rumput boleh. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya tidak diperkenankan. Yang kedua yang dibolehkan juga, ini termasuk istisna. Kalau yang pertama tadi idkhir, yang dibolehkan diambil, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Lalu yang kedua yaitu tanaman-tanaman yang memang ditanam dengan sengaja, boleh diambil. Kenapa alasannya? Karena orang yang menanam lebih berhak untuk mengambil hasilnya. Makanya di sana ada orang yang bertani juga, menanam sayur, ya, menanam buah tin, menanam kurma dan semisal, hasilnya diambil, boleh dipotong dan semisal, boleh, karena ini adalah hasil perbuatan sendiri. Lalu yang ketiga yang dibolehkan, dan ini rukhsah, apabila dibiarkan kemudian memudaratkan. Misalnya ada tumbuhan dibiarkan memudaratkan, maka boleh ditebang. Contohnya apa? Pohon, misalnya pohon bidara, dibiarkan besar, kemudian condong masuk ke rumah. Kalau dibiarkan akan tumbuh masuk ke rumah, lalu boleh dipotong. Karena apa? Karena membahayakan. Atau misalnya pohon tumbuh kemudian condong ke jalan, lalu mengganggu kendaraan yang lewat, boleh ditebang. Karena apa? Karena ini membahayakan. Rasulullah mengatakan la dharar wala dhirar. Tidak boleh mengadakan bahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan Kota Makkah adalah barang-barang hilang di sana tidak boleh diambil. Ini keistimewaan Kota Makkah atau tanah haram. Bahkan Rasulullah mengatakan wala tultaqatu luqatatuha illa limunsyidin. Dalam riwayat yang lain illa limu'arrifin abadan. Tanah haram maka itu tidak boleh diambil barang temuannya. Kita melihat ada HP jatuh, tidak boleh diambil. Ada kantong isinya uang, tidak boleh diambil. Kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali bagi orang yang ingin mencari pemiliknya sampai dapat. Tidak cukup setahun mengumumkannya, sampai dapat baru boleh. Menjaga kehormatan Kota Makkah dan barang hilang itu supaya aman. Beda dengan tempat yang lain, kalau kita ambil boleh, kita umumkan setahun, tidak diambil kita manfaatkan boleh. Tapi kalau Kota Makkah memiliki keistimewaan, barang temuannya tidak boleh dipungut. Kalau memungut konsekuensinya ngapain? Mencari pemiliknya sampai dapat. Disebutkan dalam hadis abadan, selama-lamanya sampai dapat. Jadi tidak boleh diambil, tidak boleh dimiliki, tidak boleh dipakai. Jadi konsekuensinya, kalau kita melihat ada barang tercecer di tanah haram Kota Makkah, biarkan saja. Nanti akan diambil pemiliknya lagi. Ya, bagaimana kalau kita ambil? Konsekuensinya umumkan, cari pemiliknya sampai ketemu. Kalau kira-kira tidak ketemu, tidak usah diambil. Bagaimana kalau takut diambil orang-orang yang zalim, tidak bertanggung jawab, dan ini harta yang banyak? Ambil, serahkan kepada petugas yang bertanggung jawab. Kalau di Mekah itu ada namanya Maktab Al-Mafqudat, kantor tempat barang-barang hilang. Serahkan ke mereka, kita dapat catatan nanti, kemudian selesai tanggung jawab kita. Boleh. Kalau tidak, maka jangan sekali-kali disentuh, jangan diambil, karena ini termasuk keistimewaan Kota Makkah. Kemudian ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Di antara keistimewaan kota Makkah sama dengan kota Madinah, bahwa Makkah dan Madinah tidak akan dimasuki Dajjal, dan itu insya Allah akan kita bahas dalam bab sendiri setelah ini, yaitu ikhtisasun Nabi SAW bi anna Dajjal la yadkhulu baldataihi. Keistimewaan Nabi nanti ini bab berikutnya, bahwasanya Dajjal itu tidak akan memasuki dua kota Nabi. Dua kota Nabi apa? Makkah dan Madinah. Jadi Makkah meskipun Rasul tidak meninggal di Makkah, tapi dikatakan kotanya Nabi juga. Kenapa demikian? Karena Rasul lahir di sana, bahkan dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu berada di Makkah. Madinah dikatakan sebagai kota Nabi juga. Kenapa? Karena Madinah ini tempat tinggalnya setelah hijrahnya Nabi SAW sampai meninggal dunia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya tentang keistimewaan Nabi yang selanjutnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, satu atau dua. Kalau ada silakan, kalau tidak kita cukupkan. Ada? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.